tulang, kita perhatikan tulang. Jadi pada kavum torak ada beberapa tulang yang tervisualisasi pada foto torak. Yang pertama adalah scapula. Kadang sebagian besar dari humerus ini juga terlihat, ya, kaputnya. Kemudian ada clavicula, ada scapula, dan costa sternum. Sternum umumnya tidak terlihat, tapi hanya terlihat sebagian pada manubrium sterni. Costa ada 12. Costa yang pertama adalah costa dengan arkus yang lengkungnya sangat pendek atau kelengkungannya paling kecil. Nanti kita mencoba belajar bersama bagaimana menghitung costa. Karena seringkali ketika saya menanyakan pada koas, terutama koas-koas yang baru masuk radiologi, saya tanya, saya minta untuk menghitung costa, berapa tinggi dari diafragma. Seringkali costa 1 ini terlewatkan untuk tidak masuk dalam hitungan. Nanti kita akan belajar bersama-sama di belakang. Baik, jadi costa ini bentuknya melengkung. Jadi yang belakang bersendi dengan vertebra yang kita namakan costovertebral junction. Kemudian ke lateral membentuk arkus, kemudian ke depan dia akan bersendi dengan sternum yang dinamakan costosternal junction. Pada costa yang anterior ini tidak terlihat pada foto torak, terutama pada orang-orang yang masih muda. Pada orang-orang tua, bagian depan dari costa mungkin bisa terlihat oleh karena sudah mengalami kalsifikasi. Ini bagian yang ini ada garisnya ini ke medial, ini adalah tulang rawan atau kondral, sehingga persendian ini disebut costokondral junction atau peralihan, bukan persendian ya. Jadi ada costo, ada kondral, namanya costokondral junction. Kondral yang di depan ini tidak terlihat pada foto torak. Ya. Kalau kita melihat costa ini, ya, terutama pada kasus-kasus trauma, kira-kira bagian mana yang paling mudah terjadi fraktur? Posterior kah? Anterior kah? Atau di lateral? Jadi ibarat kita mempunyai lidi, kalau kita tekuk seperti ini, atau penggaris ya, kita tekuk seperti ini, kemudian kita tekan, jadi orang jatuh itu kalau dadanya terhempas ke tanah, kurang lebih seperti batang lidi yang ditekuk, kemudian ditekan dari sisi sini dan sisi yang satunya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, yang paling rawan terjadi fraktur adalah pada sisi lateral. Ya, terutama pada sisi posterolateral. Bukan pada sisi anterior, bukan pada sisi posterior. Kecuali penyebab frakturnya adalah terkena senjata tajam, itu berbeda. Kalau itu bisa di belakang, bisa di depan, bisa di lateral, tergantung senjata itu mengenai costa yang mana. Tetapi pada kasus trauma, ketika nanti kita adik-adik misalnya jaga di IGD, kemudian ada foto torak, diminta untuk mencari fraktur, maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah pada aspek posterolateral. Jadi ini agak oblik sedikit, kurang lebih di daerah sini yang paling sering terjadi fraktur. Ya. Ini ada ilustrasinya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, daerah yang paling lemah atau locus minoris resistensi yang paling terjadi fraktur adalah pada bagian posterolateral. Kita lihat contoh seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada fraktur. Maaf, ini saya ganti yang merah saja supaya lebih jelas. Jadi ini kita lihat ada fraktur. Ya. Jadi fraktur ini kalau kita perhatikan ini posterior, kemudian ini melengkung, ini posterolateral, ini baru ke depan menjadi costa anterior. Yang paling sering terjadi fraktur adalah pada posterolateral. Ini ada dua buah fraktur di sini dan di sini. Bagaimana menghitung costanya ini? Kalau keadaan seperti ini kita lebih mudah menghitung dari bawah. Jadi dari daerah fraktur itu. Misalnya ini fraktur, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini adalah costa, bagian posterolateral dari costa 5 yang mengalami fraktur.
Pada kasus ini kita juga harus perhatikan pada soft tissue-nya kita lihat ada area lusen, ya. Ada area-area lusen. Dan kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan emfisema subcutis. Jadi kalau kita perhatikan area-area lusen ini tidak hanya pada dinding lateral torak, tetapi juga sampai pada subclavia. Jadi ini ada fraktur yang menyebabkan terjadinya emfisema subcutis. Ini kalau di palpasi punya krepitasi ya. Kemudian pada kasus trauma seperti ini, yang perlu kita perhatikan juga selain kita mencari fraktur, mencari emfisema subcutis, kita harus mencari juga apakah ada contusio pulmonum. Jadi kalau kita perhatikan antara paru kiri dan paru kanan, ini berbeda, ini lebih opak ya. Kemudian ini adalah suatu contusio pulmonum. Kemudian yang perlu kita cari lagi adalah apakah ada hematotora, ya, adanya efusi pleura, karena kita tidak bisa membedakan efusi itu apakah karena sudat, apakah itu eksudat, apakah itu darah. Tapi pada kasus trauma, jika kita temukan efusi, maka kita patut curigai sebagai suatu hemotorak. Selain hemotorak, kita juga harus cari juga apakah ada pneumotorak di situ. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita ke diafragma. Diafragma, pada foto yang adekuat, diafragma ini setinggi costa 10 posterior. Jadi kalau kita hitung 9 sampai 10 ya, ini 1, ini adalah costa pertama yang lengkungannya paling kecil. Ya, ini. Ini adalah costa 1 yang lengkungannya paling kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini inspirasinya adekuat. Ya. Atau costa 6 depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di dumnya ini adalah bersinggungan dengan costa 6 depan atau dengan costa 10 posterior. Itu dikatakan inspirasinya yang adekuat. Kemudian kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan untuk mengevaluasi dari suatu diafragma adalah diafragma ini membentuk suatu dum atau kubah. Ya. Baik kanan maupun kiri dia membentuk suatu dum atau kubah. Diafragma kanan normal lebih tinggi daripada diafragma kiri. Jadi di literatur dikatakan sampai 4 cm perbedaannya masih dianggap normal. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga diafragma kiri bisa lebih tinggi daripada diafragma kanan. Kalau kita perhatikan gambar di samping ini, perbedaan tinggi diafragma kanan dan diafragma kiri sangat jauh jaraknya. Ini seringkali kita katakan sebagai diafragma letak tinggi. Apa penyebabnya diafragma letak tinggi? Penyebabnya bisa dari subdiafragma. Kita tahu bahwa di subdiafragma kanan ada hepar. Jika ada suatu kelainan hepar, misalnya hepatoma, seperti kasus ini adalah kasus di mana ada massa pada hepar, hepatoma. Jadi ada tumor di hepar yang cukup besar, sehingga dia menyebabkan diafragmanya naik ke atas. Tetapi diafragma letak tinggi ini bisa juga berasal dari kelainan diafragma itu sendiri. Jadi bukan oleh karena massa atau desakan dari bawah, tetapi kelainan diafragma sendiri, yaitu misalnya terjadi paralisa diafragma atau eventrasio diafragma. Kalau paralisa diafragma berarti terjadi gangguan dari nervus phrenicus, tetapi kalau eventrasio itu gangguannya pada diafragma, di mana diafragma itu digantikan oleh fibroelastik oleh karena kelainan kongenital. Jadi dia lebih elastik, fibroelastik. Kemudian selain faktor dari bawah
yang mendesak diafragma, kemudian faktor diafragma itu sendiri. Diafragma letak tinggi bisa juga disebabkan oleh karena adanya atelektasis. Jadi jika ada atelektasis dari paru, maka akan terjadi loss of volume atau volume yang berkurang, maka diafragma ini akan ke atas menempati volume yang berkurang tadi. Tetapi pada kasus atelektasis, perubahan diafragma yang ke atas ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu ekstrim seperti ini. Ya, saya kira demikian. Kemudian, nah, ini contoh diafragma kiri letak tinggi. Tadi dikatakan kanan lebih tinggi daripada kiri, tapi pada kasus ini terjadi diafragma kanan lebih rendah daripada diafragma kiri. Umumnya ini terjadi oleh karena ada distensi dari gaster. Ini kita lihat ada bayangan lusen, ini adalah bayangan gaster. Yang perlu digarisbawahi adalah bayangan udara pada gaster pada posisi berdiri. Jadi ini fotonya adalah foto erect ya. Nanti kita akan coba lihat bedanya foto berdiri dan bedanya foto supine, PA dan AP. Tetapi saya jelaskan bahwa pada foto ini adalah foto pasien dalam posisi berdiri. Sehingga udara di lambung ini jaraknya dengan diafragma itu sangat tipis. Sekitar 5 sampai 10 mm. Ya. Pada anak-anak seringkali juga diafragma kiri lebih tinggi daripada kanan karena dia ada distensi dari gaster. Ya. Kemudian pada gambar yang di samping ini sedikit berbeda. Meskipun sama-sama diafragma letak tinggi, pada kasus yang kiri ini sedikit berbeda dengan yang kanan. Bukan sedikit ya, berbeda. Patofisiologinya berbeda. Kalau kita perhatikan yang gambar yang ini, kita bisa melihat udara usus meskipun udara gaster ya, meskipun tidak jelas. Ini ada bayangan lusen, mudah-mudahan bisa terlihat ya di sini. Ya, ini ada bayangan lusen, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ada bayangan gaster di sini, tetapi diafragmanya jauh di atasnya. Artinya apa? Artinya, pertama, kemungkinannya adalah ada tumor pada daerah fundus gaster. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah adanya cairan atau efusi pleura yang berada di cavum pleura, tetapi terletak antara diafragma dan pleura visceralis dari pulmo kiri. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini adalah pleura parietalis, kemudian ini adalah pleura visceralis. Nah, ini pleura parietale, ini pleura viscerale. Di sini terakumulasi cairan efusi pada pasien yang berdiri. Jadi kalau kita lihat ini, skapulanya terlempar keluar, ini pasiennya difoto dalam proyeksi, dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri, maka cairan akan berada di bawah. Jadi pada kasus ini, adanya gaster di sini, kemudian ini kita ilustrasikan sebagai pleura parietalis, kemudian ini nih, pleura visceralis, sementara di sini ada cairan, itu yang kita namakan sebagai subpulmonic effusion. Jadi meskipun sama-sama diafragmanya letak tinggi, antara yang kiri, gambar yang kiri dan gambar yang kanan berbeda. Kalau yang kiri karena distensi gaster, kalau yang kanan ini oleh karena adanya cairan yang terakumulasi pada cavum pleura yang terletak di antara pleura parietalis pas diafragmatika kiri dengan pleura visceralis pada basal paru kiri. Di sini terakumulasi cairan. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Masih di diafragma. Jadi kalau kita lihat sudut yang dibentuk oleh costa dan diafragma itu kita namakan sebagai sudut costophrenigus, kostal dan phrenik.
Sedangkan sudut yang dibentuk oleh kardiak dan phrenikus kita namakan sebagai sudut kardiophrenikus atau sinus kardiophrenikus, sinus costophrenikus. Ya. Normal dia harus membentuk dum ya, jadi sudah saya sampaikan kanan kiri. Kita lihat pada kasus di sebelah ini. Apakah ini normal atau ada sesuatu kelainan? Yang menjawab kelainan betul. Tapi kelainannya apa? Kita lihat bersama ya. Jadi kalau kita perhatikan, diafragma ini, pada pasien ini, dia tidak membentuk dum. Semestinya diafragma itu membentuk dum ke atas, seperti itu. Pada kasus ini, dia mendatar, atau yang kita namakan sebagai flattening diafragma. Ini terjadi pada emfisema. Kapan dikatakan flattening diafragma? Apakah karena dia sudah lurus atau secara penglihatan saja visual kita sudah bisa katakan flattening diafragma? Jadi kalau kita kembali ke tadi, di sini ada sudut costophrenikus, di sini ada sudut cardiophrenikus. Kita tarik garis sudut ini ke sudut ini. Jadi kita tarik dari sudut costophrenikus ke sudut cardiophrenikus. Kemudian pada tengah-tengah dum ini kita tarik garis lurus, tegak lurus terhadap garis yang tadi. Jika panjang garis hijau tadi 1,5 atau lebih, berarti dia normal. Tetapi jika garis hijau ini ukurannya kurang dari 1,5 cm, artinya pasien ini terjadi flattening diafragma. Jelas ya? Jadi kalau kita coba buat juga di sini, sudut costophrenikusnya di sini, kemudian sudut cardiophrenikusnya di sini, kita coba tarik garis. Kita coba tarik garis. Maka tinggi dumnya ini tidak lebih dari kurang dari 1,5 cm. Itu yang dinamakan sebagai flattening diafragma. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Flattening diafragma, kalau di foto lateral kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini pada kasus emfisema, di mana udara bisa masuk ke dalam alveoli, tetapi dia trapping di dalam, sehingga pada orang-orang COPD, chronic obstructive pulmonary disease, udara bisa masuk tapi dia trapping, tidak bisa keluar lagi, maka semakin lama maka terjadi hiperinflasi dari paru. Jika terjadi hiperinflasi dari paru, maka paru ini akan menekan ke inferior, menyebabkan diafragmanya ini menjadi flattening. Kita perhatikan, ini adalah bayangan lusensi dari paru, kita lihat dia mendatar. Ya. Kemudian pada foto lateral, kita lihat juga diafragmanya juga mendatar. Normalnya mestinya dia seperti ini. Tapi oleh karena hiperinflasi, parunya mengembang, akhirnya dia menekan diafragma, menyebabkan diafragmanya terjadi flattening. Apa tanda-tanda dari emfisema? Tanda-tanda dari emfisema adalah yang pertama, ya. Jadi gambaran dari rongga dadanya itu barrel chest atau seperti tong, barrel ya, seperti barrel. Jadi terjadi diameter anteroposterior yang lebih panjang. Jadi perlu diketahui bahwa diameter pada orang dewasa, diameter lateral dada lebih panjang daripada diameter anteroposterior pada orang dewasa. Tetapi pada anak-anak, diameter AP seringkali lebih panjang daripada diameter dari lateral-lateralnya. Jadi pada bayi terutama.
Nah, pada kasus emfisema ini, kita temukan yang disebut dengan barrel chest. Kita jumpai juga diameter up anteroposterior memanjang. Jadi seolah-olah dia menggembung seperti ini ya, gembung seperti ini. Itu gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua adalah ini adalah suatu space yang dinamakan sebagai retrosternal space. Retrosternal space-nya ini terlihat menjadi lebih lebar pada kasus emfisema. Ya. Kemudian kita lihat spasium intercostalis, jadi jarak antara kosta ini dia juga menjadi lebar-lebar oleh karena hiperinflasi dari paru. Kemudian kita lihat juga dia lebih mendatar, terlihat lebih mendatar kostanya. Kemudian kita lihat juga jantungnya seolah-olah dia seperti teardrop oleh karena rongga dada yang mengembang, barrel chest, sehingga jantung itu seolah-olah seperti teardrop atau tetesan air. Itu yang dari hiperinflasi parunya. Sebenarnya kalau kita lihat dari vaskulernya, ini ada pelebaran dari vaskuler pada bagian sentral, kemudian ada juga namanya prun vaskuler atau perubahan kaliber vaskuler yang besar ke kecil oleh karena peningkatan tekanan pada paru. Dan yang lebih penting lagi adalah hiperlusensi dari paru ini menyebabkan corakan vaskuler itu menjadi kelihatan lebih relatif lebih jelas atau lebih nyata. Ya. Itu adalah tanda-tanda dari emfisema yang menyebabkan flattening diafragma. Kemudian pleura. Ya. Pleura normal tidak terlihat, jadi baik itu pleura, kemudian peritoneum, periosteum, itu normal, dia tidak terlihat jika tidak ada penebalan atau tidak ada reaksi. Pleura, tadi sudah saya singgung di depan, ada pleura parietalis, ada pleura visceralis. Pleura parietalis, dia melapisi dinding dalam dari torak, ya, terus dari sini, dia ke bawah, kemudian dari sini dia namanya pas pleura parietalis pas diafragmatica, kemudian naik lagi pas mediastinum. Jadi ada pleura parietalis, ada pleura visceralis. Pleura visceralis dia membungkus pulmo. Di mana merger antara pleura visceralis dan parietalis, jadi mergernya pleura parietalis dan visceralis terjadi di hilum. Jadi ketika dia menuju ke hilum, terjadi merger atau penggabungan dari pleura parietalis dan pleura visceralis. Demikian juga dari atasnya. Kelainan-kelainan yang terjadi pada pleura bisa pneumotorak, bisa efusi pleura. Kita perhatikan gambar ini. Ada yang bisa menebak apa diagnosis dari gambar yang berikut ini, yang di samping ini? Ada yang bisa menemukan kelainannya? Kelainannya adalah ada di sini. Kalau kita perhatikan, sinus costophrenikus itu tidak panjang ke dalam. Biasanya dia hanya di sini, kemudian dia naik lagi ke sana. Yang terjadi pada kasus ini adalah kalau kita menemukan gambaran seperti ini, meskipun kita belum menemukan kelainan yang lain, maka kita bisa curigai sebagai suatu gambaran pneumotorak. Jadi kalau kita perhatikan, ini memang tidak terlalu jelas, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini ada ini ada pleura visceralis. Ini kita lihat, ini ada pleura visceralis ya, ada garis yang berjalan ke sana, yang menunjukkan bahwa ini adalah terjadi kolaps dari
paru kanan. Jadi kalau saya gambar, meskipun tidak jelas, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya gambar ini adalah gambaran pleura visceralis yang terjadinya kolaps. Ya. Kenapa ini bisa turun jauh sampai ke dalam? Tadi kita juga sudah pelajari bahwa kita pakai biru aja, biru, ya, bahwa pleura parietalis ini melapisi dinding bagian dalam dari rongga dada, terus ke bawah, kemudian dia melapisi vas diafragma. Nah, jadi ketika terjadi robekan atau ruptur dari pleura visceralis, maka akan ada udara di kafum pleura. Oleh karena parunya kolaps, sementara pleura parietalis itu jauh ke dalam sana, maka udara itu akan masuk dan membentuk gambaran yang disebut dengan deep sulcus sign. Jelas ya? Jadi gambaran deep sulcus sign ini, meskipun kita tadi belum jelas menemukan adanya kelainan kolaps dari paru kanan, tapi jika kita bisa mendiagnosa atau bisa melihat ada sinus yang cukup dalam, kita perlu curigai itu adalah sebagai suatu deep sulcus sign yang artinya adalah terjadi pneumotoraks. Ya. Kalau ini jelas, ini adalah gambaran pneumotoraks. Di sini ada paru kanan yang kolaps. Kemudian di sini kita lihat adanya lucent avaskuler. Jadi istilah kalau radiologi membaca pneumotoraks itu, seringkali kita katakan tampak area lucent avaskuler. Artinya lucent betul-betul hitam, tetapi tidak ada vaskularisasinya. Kalau ini lucent dengan vaskularisasi, artinya ini adalah parenkim dari paru. Tetapi kalau kita katakan lucent avaskuler, artinya dia tidak ada vaskularisasinya. Lucent avaskuler pada hemitoraks, bukan pada paru. Kalau kita sampaikan lucent avaskuler pada paru kanan, salah. Karena dia ekstraparenkim. Kalau lucent avaskuler pada paru, artinya dia terjadi lusensi di paru. Ya, mungkin saja terjadi gula misalnya. Ya. Pada kasus ini kita sampaikan tanpa area lucent avaskuler di hemitoraks kanan, yang artinya terjadi pneumotoraks. Ini mungkin kalau tidak terpotong sinusnya juga akan turun ke bawah, akan memberikan gambaran yang disebut dengan deep sulcus sign. Jelas ya? Nah, penyebab dari pneumotoraks saya kira patofisiolognya sudah tahu, bisa trauma, bisa karena fraktur dari costa, bisa juga karena step atau luka tusuk, bisa juga iatrogenik, jadi torakosentesis ya, atau biopsi paru percutaneous. Jadi seringkali kita melakukan guided CT untuk biopsi tumor-tumor paru. Jika jika tumornya itu berada di perifer, mungkin kita bisa mengakses lebih mudah dan resiko terjadinya pneumotoraks kecil. Tetapi jika massa atau tumornya itu agak sedikit lebih dalam, seringkali bisa menyebabkan robekan pada pleura visceralis yang menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Kemudian bisa juga karena ventilasi tekanan positif. Jadi penggunaan ventilator dengan setting yang kurang tepat, tekanannya cukup tinggi, ya terjadi emfisema, kemudian terjadi ruptur dari pleura visceralis juga bisa menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Atau juga disebabkan oleh karena pemasangan tracheostomi. Jadi tracheostomi juga bisa merobek pleura yang menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Atau bisa juga karena spontan rupturnya dari bula emfisema atau terjadi pneumatosil yang ruptur juga. Kemudian efusi pleura, ini adalah ilustrasi apabila fotolateral itu kita kerjakan, maka kita bisa melihat adanya efusi pleura ini kurang lebih dari 150 ml. Jika pasien kita foto PA, maka jika kita melihat sudut postoprandikus yang tumpul ini, kita bisa perkirakan bahwa volumenya adalah 175 sampai 500 ml. Jika pasien ini supine, jadi kalau pasien supine itu cairan
tidak berada di bawah sebetulnya, dia berada di, artinya berada di punggung, karena ketika pasien itu difoto, cairan itu akan berada di bawah atau di punggung, sehingga nanti akan memberikan gambaran hemitorak salah satu sisi yang terjadi efusi itu akan kelihatan lebih opak dibandingkan dengan sisi yang tidak terjadi efusi pleura. Ya. Kalau kita bisa lihat cairan, berarti cairan itu sekitar 500 sampai 1000 ml. Tetapi kalau pasien itu, terutama pada pasien-pasien dengan demam berdarah, kita mencari apakah ada efusi pleura, maka foto yang kita lakukan adalah foto right lateral decubitus. Jadi foto posisi torak dengan kanan berada di bawah. Bukan kiri yang ada di bawah. Kalau foto abdomen, LLD, left lateral decubitus. Tetapi kalau foto torak, kita lakukan RLD, right lateral decubitus. Kenapa? Karena pleura, vaskular dari pleura itu lebih banyak ya, karena dia terjadi dari beberapa lapis, dia ada 3 lobus sehingga visceral vaskuler pada pleuranya menjadi lebih banyak. Jika terjadi ekstravasasi cairan, maka akan lebih sering terjadi di kanan daripada di kiri pada kasus-kasus DBD. Sehingga pada kasus demam berdarah, kita cari efusi yang di sisi kanan dengan melakukan foto right lateral decubitus atau torak dengan posisi kanan berada di bawah. Jadi sinarnya sinar horizontal, pasien miring dengan sisi kanan berada di bawah atau decubitus. Ya, jadi kalau efusi pleura, ya, di foto dari ini AP ya berarti ya, AP, maka foto lateral ini lebih sensitif daripada foto AP tadi. Jadi di atas ini sudah diilustrasikan. Pada foto lateral, dia bisa mendeteksi 150 ml. Dan pada foto AP atau PA, dia mendeteksi 175 sampai 500 ml. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau ada cairan di sini, maka akan terjadi sudut costophrenicus posterior itu tumbul. Nanti kita belajar juga bagaimana kita membedakan diafragma itu kanan atau diafragma itu kiri. Karena kalau kita diminta untuk menilai efusinya pada foto lateral, kita tidak boleh keliru. Mana yang kanan, mana yang kiri. Kalau kita keliru, nanti dilakukan fungsi, maka yang tidak ada efusi bisa jadi dia akan dicoblos. Jadi pada foto lateral, bentar nanti saya tunjukkan. Nanti kita sampai, nanti di foto berikutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita membedakan antara diafragma kanan dan diafragma kiri, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah efusinya itu ada di kanan atau di kiri. Nah, ini adalah juga contoh dari efusi pleura. Ya. Jadi ada efusi pleura, karena pleura itu awalnya adalah tipis, dia normal hanya berisi cairan kurang lebih sekitar 100 ml. Jadi antara pleura parietal dan pleura visceralis itu normal ada cairan lubrikan. Kurang lebih sekitar 100 ml. Dia fungsinya supaya tidak terjadi pergesekan antara pleura visceralis dan pleura parietalis. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada cairan pelumasnya, maka ketika inspirasi dan ekspirasi akan terjadi gesekan antara pleura parietal dan visceral. Jadi normal tetap ada cairan, kurang lebih sekitar 100 ml. Nah, pada kasus efusi pleura ini, terjadi akumulasi cairan yang cukup banyak pada kavum pleura, sehingga dia menyebabkan terjadinya penambahan volume dari salah satu hemitorak yang terjadi efusi. Jadi efusi ini, karena dia ada penambahan volume pada kavum pleura, maka dia akan menyebabkan pendesakan pendorongan mediastinum atau jantung ke sisi yang kontralateral. Ini untuk membedakan, nanti di belakang kita akan bahas juga antara atelektasis, membedakan antara atelektasis dan efusi pleura. Ya, jadi kalau efusi pleura, dia ada penambahan volume, dia menyebabkan desakan mediastinum jantung ke sisi kontralateral. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, ini adalah foto RLD. Ini foto AP pada efusi pleura kanan. Ya. Kita lihat antara
hemitora kanan dan hemitora kiri lusensinya berbeda. Jadi kalau kita menilai paru harus kita bandingkan antara kanan dan kiri. Yang kiri ini lebih lusen, yang kanan ini terlihat lebih suram atau lebih opak. Oleh karena pada posisi berbaring, cairan ini berada di kafum pleura tetapi di daerah punggung, sehingga dia menyebabkan gambaran yang sedikit lebih opak. Kemudian ini adalah gambaran dari cairan yang difoto. Ini berbaring berarti fotonya dari atas, dari sinar vertikal ke bawah. Nah, ini adalah tepi dari efusi pleura pada posisi berbaring. Ini ada kesuraman, ini lebih clear atau lebih itu. Kemudian ada yang disebut dengan PEI. Jadi ketika dokter anak nanti minta foto mencari efusi pleura pada hemitora kanan, umumnya akan ditanyakan berapakah PEI-nya. PEI adalah singkatan dari Pleural Effusion Index. Jadi nanti adik-adik ketika praktek, ada pasien yang demam berdarah, kita curigai ada efusi pleura, maka permintaannya adalah RLD, kemudian tanyakan berapakah Pleural Effusion Index-nya. Pleural Effusion Index adalah ini panjang dari dimensi efusi pleuranya dibagi hemitorak pada sisi yang sama. Ya. Jadi misalnya ini 20, kemudian ini 50, berarti 40. Pleural effusion index-nya adalah 40. Tidak pakai persen. Ya. Jadi efusi pleura dibagi 1 hemitorak atau setengah dari rongga dada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk follow up. Jadi ketika sudah ada terapi, kemudian diulang lagi dengan foto RLD, kita bandingkan sebelum terapi dan setelah terapi. Kalau perbaikan, maka pleural effusion index-nya akan berkurang, dengan arti efusinya berkurang. Ya. Jadi jangan minta foto, kalau mencari efusi pleura, jangan minta foto AP atau PA pada anak-anak ya. Mintanya adalah RLD. Kemudian ini juga gambaran dari efusi pleura. Pasien ini posisi berbaring, kita lihat ini. Nanti kita akan belajar. Ini skapulanya berada di tengah, artinya pasien ini berbaring. Ya. Kemudian efusi pleuranya akan terlihat sebagai suatu garis yang berada di tepi. Nah, ini secara radiologi biasanya kita katakan sebagai band-like opacity atau opasitas seperti pita. Ini. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana gambaran radiologi efusi pleura, biasanya adik-adik akan menjawab sinus photophrenikusnya tumpul. Belum tentu juga. Kalau dia posisinya AP, bisa jadi tidak terlihat tumpul kalau cairannya tidak terlalu banyak, tetapi ada perbedaan lusensi antara paru kiri dan hemitora kiri dan hemitora kanan. Kalau agak banyak cairannya akan terbentuk garis seperti ini. Namanya band-like opacity. Seolah-olah ini lancip. Tetapi lancipnya ini adalah bukan lancip antara costo dan phrenicus, tapi antara cairan dan phrenicus. Ya, jadi pada foto berbaring, kita harus cari apakah ada band-like opacity yang menunjukkan adanya efusi pleura. Kalau efusi pleuranya banyak, mungkin gambarannya sudah sampai sini ya. Cairannya. Meniskus sign ya, kabar berdiri. Jadi sekali lagi, ketika kita mengevaluasi efusi pleura, kita harus bisa perkirakan jumlahnya, kemudian posisi pasiennya itu apakah berbaring, apakah dia berdiri, apakah lateral, itu kita lihat pada sinusnya. Ketika dia berbaring, kita tidak harus melihat sinus yang tumpul, tetapi kita juga harus membandingkan hemitora kanan dan kiri. Di mana terjadi kesuraman pada salah satu hemitora, kita curigai jangan-jangan itu ada efusi pleura. Ini adalah kasusnya dekom. Ya, ini ada udem pulmo. Nanti udem pulmo kalau nanti ada kesempatan nanti kita akan bahas pada topik berikutnya. Sekarang kita ke trakea. Ya.
Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi pada trakea. Yang pertama, kita harus tahu bahwa trakea ini posisinya berada di midline, ya, atau di tengah. Ya, dia harus berada di midline. Kemudian, kita juga harus tahu seberapa level dari bifurkasio atau karina. Pada dewasa, level bifurkasio ini berada pada setinggi vertebra 5, 6. Biasanya 5, seringkali 5. Tapi pada anak-anak, bifurkasio ini setinggi vertebra 3 atau 4. Seringkali 4. Jadi anggap saja ini 4, ini 5. Pada anak-anak bifurkasio ini setinggi 4, 3, 4. Pada dewasa setinggi 5, 6. Kenapa kita harus tahu tinggi bifurkasio? Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa trakea itu di midline. Kita harus tahu di mana posisi dari bifurkasio ini setinggi berapa. Kemudian yang lebih penting juga, kalau kita ilustrasikan, ini adalah trakea, ini adalah main bronchus kanan, kemudian main bronchus kiri kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita ilustrasikan secara ekstrim. Ya. Jadi diameter kanan, diameter main bronchus kanan ini lebih besar daripada diameter main bronchus kiri. Kemudian kedudukannya juga lebih vertikal. Artinya apa? Artinya ketika ada corpus allelum atau benda asing yang masuk ke dalam trakea, maka dia akan lari ke main bronchus kanan. Jarang dia main bronchus kiri karena dia harus berbelok ke sana. Sementara kalau ada corpus allelum, dia akan turun dan dia akan masuk ke main bronchus kanan. Tidak hanya corpus allelum, seringkali juga ET, endotracheal tube yang dipasang terlalu dalam, dia juga akan masuk ke sisi kanan dibandingkan yang ke sisi kiri. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga selain dia ada di midline, kemudian ini tingginya adalah setinggi vertebra thorax 5, kemudian ini lebih besar dan lebih vertikal. Kita perhatikan, main bronchus kanan ini berjalan pendek, langsung bercabang menjadi bronchus lobaris. Jadi kalau kita ilustrasikan lagi, kurang lebih seperti ini. Nanti ini penting ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, saya pakai kuning aja. Ya. Ini trakea, ini adalah main bronchus kanan, dia langsung bercabang menjadi bronchus lobaris superior, kemudian bronchus lobaris medius, dan bronchus lobaris inferior. Tetapi yang kiri, dia butuh perjalanan yang agak panjang, kita ilustrasikan sedikit ekstrim, panjang, baru kemudian dia akan bercabang menjadi bronchus lobaris superior dan bronchus lobaris inferior. Ini nanti akan berimplikasi pada jika terjadi tumor pada perihiler. Ya, nanti kita akan lihat di setelah ini. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Posisi di midline, kedudukan bifurkasio, diameter kanan lebih besar dan lebih vertikal, dan jarak percabangan dari bifurkasio ke bronchus lobaris ini pendek, sementara yang kiri lebih panjang. Jadi kita harus tahu anatominya supaya kita bisa tahu patofisiologi dan gambaran radiologinya. Nah, apa yang terjadi pada pasien ini? Apakah ini efusi pleura atau bukan? Yang jelas bukan. Kalau efusi pleura tadi sepakat, jika ada efusi pleura, maka jantung akan bergeser ke kontralateralnya. Sedangkan pada kasus ini, jantung justru bergeser ke kiri, menuju ke yang patologis. Artinya jelas bukan efusi pleura, tetapi ini adalah suatu atelektasis. Jadi kalau kita perhatikan, ya, pasien ini terpasang ET, ya, ini dengan tipsnya, ujungnya berada di sini. Artinya
Kalau kita gambar di sini, ET-nya itu masuk sampai ke sini. Masuk sampai ke sini. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika ET ini masuk sampai ke dalam. Yang mendapatkan udara hanya pada paru yang sisi kanan. Ya, kita lihat parunya ini nyebrang. Ini ada bayangan lusensi, terjadi herniasi dari paru kanan ke paru kiri. Karena yang terisi oleh udara dari ventilator misalnya, dia hanya pada sisi kanan. Sementara yang kiri justru lubangnya tertutup. Jadi ini ada main bronkus kiri yang lubangnya tertutup oleh ET yang masuk. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan pasokan oksigenasi, tertutup oklusi, sehingga menyebabkan atelektasis lobus superior dan lobus inferior. Jelas ya? Nah, seringkali kita dimintakan evaluasi oleh teman-teman yang memasang ET di IGD untuk mengevaluasi berapa tinggi ET. Tinggi ET yang normal adalah pada orang dewasa 5 cm di atas bifurkasio, kurang lebih di sini. Ini adalah tinggi ET yang ideal. 5 cm dari bifurkasio atau kalau hitung korpus kurang lebih 1,5 korpus. Ya, 1,5 korpus dari bifurkasio itu ideal dari ET. Sekarang kita perhatikan lagi apa yang terjadi ketika ET ini masuknya terlalu dalam sampai sini. Kita bayangkan ET masuk terlalu dalam sampai sini. Nah, jika ET masuk terlalu dalam sampai sini, maka yang mengalami obliterasi tidak hanya pada main bronkus kiri, tetapi juga bronkus lobaris yang superior. Jadi nanti kalau misalnya di foto itu pasien terpasang ET, kemudian di sini ada atelektasis, kemudian di kirinya atelektasis penuh, artinya kita harus waspada, jangan-jangan ET-nya ini terlalu dalam masuk sampai melewati bronkus lobaris kanan. Jelas ya? Ya. Inilah kegunaan kenapa kita harus tahu tingginya bifurkasio dan hubungannya pendeknya. Ini dan diameter dari main bronkus kanan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, ini terjadi herniasi paru karena dia mendapatkan udara hanya pada sisi kanan, sementara paru kirinya dia kolap. Ya. Kolap bisa dilihat juga dengan SIC. Ya. SIC-nya ini lebar, sementara SIC, spasium interkostal yang kiri, ini sempit-sempit. Artinya ini kolap. Ini kalau diperkusi redup ya, tidak ada udara. Ya. Jadi ini SIC-nya, spasium interkostalnya sempit-sempit, sementara di sini paru yang mengembang karena dia mendapatkan oksigen atau aliran oksigen dari ET ini, dia hiperinflasi. Ya, jelas ya? Nah, ini adalah contoh corpus alinum yang masuk dan dia masuk ke bronkus kanan. Oleh karena ukuran bronkus kanan lebih besar dan dia lebih vertikal. Dia turun, masuk ke yang kanan. Jarang belok yang kiri, karena dia lebih mendatar. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah inverted S sign atau golden sign. Ya, mudah-mudahan sudah pernah mendengar. Kalaupun belum, ya sekarang ini mendengar apa yang disebut dengan inverted S sign. Mana sih gambaran S yang terbalik? Kurang lebihnya ini ya. Kalau saya ilustrasikan, ini, kemudian turun, kemudian dan ke sini. Ini adalah gambaran inverted S sign. Inverted S sign ini hanya terjadi di paru kanan, tidak bisa di paru kiri. Ya, kalau kita tahu patologinya nanti, inverted S sign ini hanya terjadi di paru kanan. Ya.
Jadi ini adalah visura yang terangkat. Ya, normal visura nanti kita juga akan belajar. Mestinya dia di sini. Ya. Jadi inverted ascent ini terjadi oleh karena adanya tumor. Jadi kalau ini kita ilustrasikan, kurang lebih ada tumor di sini. Kalau kita kembali ke atas, ada tumor yang di sini. Ya. Jika ada tumor di sini, maka yang tertutup adalah bronkus lobaris superior kanan. Jika ada tumor di kiri, maka yang tertutup adalah main bronkus kiri. Sehingga jika ada massa pada perihilar kanan, akan terjadi kolap dari lobus superior paru kanan. Lihat ya, kenapa ascent ini? Karena visura yang mestinya dia adalah mendatar di sini, karena kolap, dia akan terjadi loss of volume, sehingga dia akan terangkat ke atas, deviasi terangkat ke atas, membentuk gambaran huruf S yang terbalik. Ini jelas atelektasis, oleh karena terjadi juga deviasi dari trakea. Ya, inverted ascent, sekali lagi saya sampaikan, terjadi oleh karena ada tumor yang menyebabkan obliterasi dari bronkus lobaris, sehingga ini membulat, kemudian dia akan terjadi visura minor yang terangkat, sehingga gambarannya bentuk gambaran huruf S yang terbalik. Ya, jelas ya? Jadi kalau ditanya inverted ascent itu apa? Itu adalah gambaran adanya massa pada perihilar kanan yang menyebabkan obliterasi dari bronkus lobaris kanan yang disertai dengan atelektasis lobus superior kanan dan visura minor yang terangkat. Sehingga gambarannya menjadi inverted ascent. Itulah kenapa kita tahu perbedaannya ini pendek, ini panjang. Tadi, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, apa ini? Ini juga jelas bukan suatu efusi pleural. Karena kita lihat jantung tidak bergeser ke kanan. Kalau misalnya dia efusi pleura, pasti dia akan menyebabkan penambahan volume dan jantung akan bergeser ke sisi kontralateral ke kanan. Tapi di sini jantung justru bergeser ke kiri. Kalau kita perhatikan, ini adalah trakea, ya. Ini terjadi cut off atau berhenti tiba-tiba pada main bronkus kiri. Artinya ini ada massa yang menginfiltrasi pada bronkus sehingga dia menutup main bronkus, akibatnya lobus superior dan lobus inferior mengalami atelektasis. Ya. Jadi dari gambar tadi bisa kita simpulkan kurang lebih seperti ini. Jika ada tumor yang menyebabkan obliterasi di sini, maka yang kolap lobus superior. Tetapi jika ada massa perihilar yang menginfiltrasi dan menyebabkan obstruksi pada main bronkus kiri, yang kolap adalah seluruh lobus, seluruh paru kiri, baik lobus superior maupun lobus inferior. Ya, jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau tidak, nanti kapan-kapan kita ulang sekali lagi. Nah, ini tadi karena ada cut off atau ada infiltrasi atau ini kasusnya adalah bronchogenik karsinoma. Ya. Ada infiltrasi menyebabkan atelektasis. Kalau kita perhatikan sekali lagi juga SIC-nya juga ini lebih kecil dibandingkan dengan spasium interkostal yang kanan. Yang kanan lebar-lebar, yang kiri kecil-kecil oleh karena dia atelektasis. Kemudian ini juga kalau kita perhatikan ini bayangan jantungnya sampai sini. Ini bayangan udara paru yang kanan juga nyebrang, herniasi sampai di sini. Nih. Ya. Jadi ada herniasi paru. Kanan ke kiri. Menyebrang midline. Normalnya kan paru itu yang kanan dia tidak menyebrang midline karena dia berada di sebelah kanan dari jantung. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih berhubungan dengan trakea.
Tadi trakea harus berada di midline, kita lihat trakeanya deviasi ke kanan. Pada foto lateral, trakeanya deviasi ke anterior. Artinya ini berarti ada suatu massa. Ini ada massa di sini. Ini ada massa di sini. Ini sama ya kasusnya ya. Jadi kita trakea jangan diabaikan, kita juga harus perhatikan betul. Ya. Baik, ini pembahasan tentang trakea ya. Kemudian kita ke pulmo. Nah, pulmo ada dua, paru kanan dan paru kiri. Ya. Paru kanan ada 3 lobus, superior, medius, dan inferior. Kemudian paru kiri hanya ada 2 lobus, lobus superior dan lobus inferior. Karena ada 3 lobus, maka dia mempunyai visura. Visura horizontal atau visura minor, dan visura mayor atau visura oblik. Oleh karena hanya ada 2 lobus pada paru kiri, maka paru kiri hanya mempunyai 2 lobus dengan 1 visura atau visura oblik. Ya. Nah, sekarang kita belajar corakan vaskuler dan hilus. Seringkali kalau adik-adik residen ya, belajar di radiologi, kita lihat gimana cara membedakan bercak, gimana cara membedakan vaskuler ya. Jadi prinsipnya, ketika kita membaca fototorak, kita harus membandingkan antara kanan dan kiri, kita perhatikan, atas dan bawah juga kita perhatikan. Pada foto torak PA, pasien berdiri, ada pengaruh gravitasi yang menyebabkan corakan vaskuler yang kita lihat di bawah, diameternya lebih besar dibandingkan dengan diameter yang di atas. Ya, kalau kita perhatikan ini lebih kecil-kecil, ini lebih besar, atau ini seringkali mengatakan di bawah lebih ramai daripada di atas. Ya. Tapi sebetulnya oleh karena diameter dari vaskulernya kurang lebih 1:3 pada posisi berdiri, tetapi pada posisi berbaring, oleh karena gravitasi atas dan bawah sama, maka tidak terlalu jauh berbeda diameternya. Ya. Yang kita lihat sebagai garis-garis putih ini adalah yang kita namakan vascular marking atau corakan vaskuler. Tetapi kita lebih sering mengatakan bronchovascular marking. Sebetulnya tidak salah juga, meskipun yang kita lihat sebenarnya adalah vaskuler, tapi kita menyebutkan bronchovascular marking karena bronkus itu berjalan beriringan dengan vaskuler dan diameternya sama pada level yang sama. Artinya ketika dia berada di sini, besar bronkus dan besar vaskuler itu sama. Ya. Corakan vaskuler semakin ke tepi atau ke lateral semakin tipis, semakin tidak terlihat. Ya. Atau ada yang mengatakan 2/3 medial vaskuler terlihat, 1/3 yang lateral vaskuler tidak terlihat. Kalau kita ukur pakai sentimeter, kurang lebih 4 cm dari lateral vaskuler itu tidak terlihat. Ya. Jadi ini adalah vascular marking. Kemudian yang kita lihat ini adalah yang disebut dengan hilus. Ya, tempat masuknya arteri pulmonalis, vena pulmonalis, di sini juga ada limba dan sebagainya. Ya. Ini hilus kanan lebih rendah daripada hilus kiri. Kita lihat, hilus kiri lebih tinggi, hilus kanan lebih rendah. Ini juga harus kita perhatikan, kita tidak boleh abaikan letak hilus ini. Nanti ada contohnya, di mana hilus ini bisa tertarik ke atas. Ya. Untuk mengetahui apakah hilus ini menebal atau tidak, harus kita perhatikan opasitasnya atau lusensinya. Jadi pada kasus di mana lymph node tidak ada pembesaran atau tidak ada lymphadenopathy multiple, maka opasitasnya itu sama. Tapi ketika terjadi lymphadenopathy, maka opasitasnya akan menjadi lebih bertambah atau kelihatan lebih putih dibandingkan satu sisi yang lain. Jadi di samping ukurannya ada yang mengatakan lebar hilus sama dengan lebar trakea. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah hilus ini jika terjadi penebalan
limfadenopati dia akan lebih opak daripada yang tidak terjadi penebalan limfadenopati. Ya, ini corekan vaskulernya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kita perhatikan di sini. Kira-kira kelainannya di mana? Bandingkan kanan dan kiri. Kemudian bandingkan kanan dan kiri. Apek, atas bawah kita lihat. Nah, kita lihat ada suatu kelainan atau suatu lesi pada apek paru kanan. Jadi yang di kiri ini relatif clear, yang kanan kita lihat dia ada bercak dan fibrosis. Ya. Corakan vaskulernya meningkat. Ya. Mestinya tadi tidak terlalu banyak di sini, ini ramai. Ini artinya ada peningkatan vaskularisasi disertai dengan bercak pada paru kanan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, apa ini? Coba perhatikan hilus. Ini tinggi hilus kiri, ini tinggi hilus kanan. Kenapa hilus kanan menjadi lebih tinggi daripada hilus kiri? Padahal tadi normalnya hilus kanan harus lebih rendah daripada hilus kiri. Kalau kita perhatikan, ya, ini ada fibrosis, ini ada atelektasis. Ya. Jadi nanti kalau kita belajar visura horizontal itu adalah setinggi pertemuan antara kosta 3 depan dan kosta posterior belakang ke-6. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita hitung bareng. Ini 1, ya. Ini adalah kosta 1, ini kosta 2, ini kosta 3. 1, ini posteriornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi visura horizontal itu normalnya adalah ada di sini. Tetapi pada kasus ini kita lihat visura horizontalnya dia tertarik ke atas. Ya. Normalnya di sini, dia berada di sini. Di sini ada bercak, ada fibrosis, ada deviasi trakea ke kanan. Artinya apa? Ini terjadi atelektasis. Pada kasus terjadi atelektasis atau terjadi oleh karena ada fibrosis, maka hilus kanan ini akan terangkat ke atas. Ya. Jadi kita lihat, ini hilus kanannya lebih tinggi daripada hilus kiri, oleh karena ini ada fibrosis, ini ada atelektasis, dia akan terjadi loss of volume, dia akan menempati posisi lebih ke atas atau superior. Jadi pentingnya kita mengevaluasi hilus seperti itu kurang lebih. Ya. Ini deviasi trakea ke kanan. Jadi penting kita melihat posisi dari trakea. Kemudian visura dan segmentasi. Ya, ini kita perlu sedikit konsentrasi, tetapi rata-rata dari mahasiswa kedokteran yang koas ya terutama ya, yang saya tentir waktu fase di radiologi, menghafal segmen itu memerlukan waktu hanya 3 menit, 3,5 sampai 4 menit. Sudah hafal segmen paru yang ada 10. Jadi segmen paru itu ada 10, kanan 3 lobus itu ada 10 segmen, kiri ada 10 segmen, tetapi ada 1, 2, dan 7, 8 segmen yang bergabung, sehingga bisa dikatakan menjadi 8 segmen. Sekarang kita belajar visura dan segmentasi paru. Jadi dikatakan bahwa lobus kanan hepar itu ada 3. Ya. Jadi pertemuan antara kosta 3 dan kosta 3 anterior dan kosta 6 posterior itu adalah tinggi dari visura minor. Jadi katakanlah di sini ya, pertemuannya di sini. Ini adalah visura minor normalnya. Kurang lebih kalau di sini ya kita tarik garis di sini ya. Kemudian visura oblik, kalau dari foto PA kurang lebih ilustrasinya di sini. Ini adalah lobus superior, ini adalah lobus medius,
Ini ada lobus inferior atau lobus basaler. Lobus superior, lobus medius, lobus basaler atau inferior. Sekarang kita coba belajar segmentasi. Kenapa kita perlu tahu segmentasi? Coba bayangkan adik-adik ketika praktek datang seorang pasien membawa hasil pemeriksaan yang mengatakan bahwa ada massa pada pulmo segmen 6. Kira-kira adik bisa membayangkan nggak? Segmen 6 itu di mana sih? Atau ada massa atau nodul di segmen 10. Kalau kita tidak tahu segmentasi, kita tidak bisa menjelaskan ke pasiennya. Kurang lebih seperti itu. Menghafal, memahami ya, sebetulnya. Menghafal segmentasi itu tidak terlalu sulit. Ya. Tidak ingat, cukup 3 menit ya. 3 menit atau 4 menit pasti sudah hafal. Jadi, ada 3 segmen di atas, ada 2 segmen di medius, dan ada 5 segmen di basaler. Urutan segmennya itu tidak boleh kebolak-balik ya. Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 itu tidak boleh kebolak-balik. Pada lobus superior, urutan segmennya itu adalah atas, belakang, depan. Jadi ketika ada, saya hapus dulu supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ini saya hapus dulu. Ya. Atas, belakang, depan. Jadi kalau kita huruf abjad itu A lebih dulu dari B, lebih dulu dari D. A, B, D, atas, belakang, depan. Jadi kalau ada massa di sini, berarti kita bisa dengan di sini, ini adalah di level, di segmen 1, atas. Ya. Ketika ada massa di sini, ini atas, belakang, depan. Jadi kita lihat pada foto lateral. Ada massa di paru di belakang, mungkin ilustrasinya juga bisa jadi dia di sini juga ya. Kita cross dengan foto lateral, dia berada di atas visura mayor, visura minor, terletak di belakang, berarti dia adanya di segmen 2, atas, belakang, depan. Kalau massanya itu ada di sini, di depan, masih di atas dari visura minor, atau bisa jadi dia di sini di sebelah tempat, ini adalah berada di segmen 3. Jadi, lobus superior ada 3 segmen, atas, belakang, depan. Ya, A, B, D. Jadi kalau ditanya, segmen 3 di mana? Lobus superior bagian depan. Segmen 2 di mana? Lobus superior bagian belakang. Mudah kita mengingatnya. Kemudian kita bahas di medius. Medius ini ada 2 segmen, yaitu lateral dan medial. Jadi, kalau ada massa di sini, ya, kita harus cross check di sini nanti ya. Lateral, medial. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu atas, belakang, depan, lateral, medial. Artinya lobus medius sisi lateral adalah segmen 4, lobus medius sisi medial adalah segmen 5. Kita sudah dapatkan 5 segmen. Atas, belakang, depan, lateral, medial. Jadi nanti kalau ada kita menerima ekspertise dari seorang radiolog, dikatakan tanpa ada lesi atau massa pada segmen 5, kita bisa menyimpulkan bahwa pasti di lobus medius di sisi yang medial. Tampak massa pada segmen 4 pasti berada di sisi medius, lobus medius pada sisi lateral. Ya, tahu ya? Jadi 1, 2, 3, 4 kita ada, sampai 5 kita sudah tahu. Nah, sekarang yang inferior, segmen inferior itu ada 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau ini apek, ini anggap aja ini kerucut ya. Segmen lobus inferior ini kerucut. Yang berada di atas ini adalah segmen 6. Bisa jadi dia di sini ya. Jadi atas
apikal atau apikobasal ini adalah segmen 6. Ya. Jadi kalau misalnya ini kerucut, anggap aja gitu supaya lebih mudah. Ya. Ini kerucut. Yang atas di sini adalah segmen 6 atas. Sisi medial dekat jantung ini adalah segmen 7. Kemudian kita putar ke anterior, ke lateral, ke posterior, urut. Jadi 6, medialnya 7, anteriornya 8, lateralnya 9, dan posteriornya adalah 10. Tahu ya maksud saya? Jadi di lobus basal atau inferior ada 5 segmen, mulai dari 6. 6 itu di apek, sisi medial yang dekat jantung itu adalah 7, anterior dari lobus inferior adalah 8, lateralnya 9, posteriornya 10. Jadi kita putar aja. Atas adalah 6, kita putar dari medial, anterior, lateral, posterior. Jadi sekarang kalau ditanya segmen 9 itu di mana? Pasti kita sebutkan dulu, dia ada di lobus inferior. Segmen 9 berarti ada di lateral. Segmen 6 ada di mana? Pasti dia di lobus inferior, di apikal. Segmen 7 di mana? Lobus inferior, sisi medial. Segmen 8 di mana? Lobus inferior, sisi anterior. Jadi kita sudah dapatkan 10 segmen, atas, belakang, depan, lateral, medial, apikal, medial, anterior, lateral, posterior. Mudah-mudahan bisa dipahami. Paling tidak kita mengenal segmen supaya kita nanti bisa tahu jika kita membaca ada suatu lesi di segmen paru. Ya, tidak harus hafal, tetapi paling tidak bisa menjadi pengetahuan. Nah, sekarang saya mau mencoba bermain-main ya di sini. Saya akan mencoba menggambarkan ada suatu lesi di sini. Kira-kira dari foto PA ini kita bisa menentukan apa tidak lesi ini berada di lobus mana. Kembali lagi, kita harus ingat visura. Jadi seperti ini tadi, ini seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, kalau kita ditanya lesi yang merah ini berada di segmen mana atau lobus mana, kita harus foto lateral. Jika yang merah ini nanti berada superposisi dengan jantung, pasti dia berada di lobus medius. Paham ya? Karena merah ini bisa juga berada di belakang. Jadi kalau ada lesi bulat seperti ini, kita foto lateral, kemudian dia superposisi dengan jantung, pasti dia berada di lobus medius. Gampang. Jadi foto lateral, superposisi dengan jantung, pasti lobus medius. Foto lateral berada di posterior dari jantung, pasti di lobus inferior. Foto lateral berada di atas hilus, pasti dia di lobus superior. Itu ya. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Ketika kita menemukan adanya lesi di sini, misalnya, kemudian di foto lateral dia berada di sini, pasti dia bukan di lobus medius. Karena lobus medius itu superposisi dengan bayangan jantung. Ini di lobus inferior. Kalau lesi itu di atas hilus misalnya, pasti dia bukan di lobus medius, karena lobus medius tadi visuranya ada di sini. Kalau lesinya ada di atas, pasti di lobus superior. Kecuali kalau agak di sini, hati-hati ketika ada lesi di sini, ternyata dia ada di sini, nah itu berarti dia di segmen 6 apikal. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menambah wawasan, karena tidak harus hafal, tapi perlu tahu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ketika kita membaca foto toraks,
terutama pada fototorak yang PA atau fototorak yang berdiri, seringkali kita temukan adanya udara di sini, di subdiafragma. Ya. Jadi pada posisi berdiri, ada udara berada di subdiafragma antara diafragma dan hepar. Apalagi di sini juga ada gaster, ini ada udara juga di luarnya, berarti ini ada pneumoperitoneum. Ya. Sebetulnya tidak semuanya gambaran seperti ini adalah berikut pneumoperitoneum. Karena bisa jadi dia ada platelet atelektasis, sebetulnya ini adalah atelektasis dari paru, bisa juga gambarannya mirip-mirip seperti ini. Ya. Atau di samping ini. Dua gambar ini seolah-olah sama, tetapi berbeda. Ya. Kita perhatikan, kalau saya coba ikuti garis yang di kiri, ya. Ini kalau saya ikuti, kurang lebih dia seperti ini. Ini ada naik ke atas sedikit, naik ke atas sedikit, ini. Artinya, ini sebetulnya adalah bukan udara bebas, tetapi ini udara berada di flexura hepatica. Kalau ini udara bebas berada di cavum peritoneum. Kalau ini pneumoperitoneum, kalau ini yang disebut dengan Chilaiditi's syndrome. Oh, saya nggak tulis ya. Chilaiditi's. Jadi adanya flexura hepatica yang terisi udara, kemudian dia berada di diafragma, juga berada di atas hepar, sehingga seolah-olah memberikan gambaran seperti udara di bawah diafragma. Beda, ya. Bagaimana cara membedakannya? Kita foto LLD. Kalau foto LLD, udara ini akan lari turun ke bawah di perihepatik dan di parakolik datar namanya. Ya. Tapi kalau ini di LLD ya tetap sama aja karena ini adalah udara di dalam flexura hepatica. Kemudian fototorak yang adekuat. Nah, sekarang kita bahas fototorak yang adekuat. Fototorak yang adekuat ya, prima. Penetrasinya bagus, tidak ada rotasi, inspirasinya cukup, tidak ada magnifikasi, dan tidak ada angulasi. Ya. Fototorak yang adekuat. Apa itu penetrasi? Kita perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambar kiri dan kanan, ini saya katakan kiri dan kanan, ini adalah fototorak dengan under penetration. Penetrasi adalah daya tembus atau tembus sinar X terhadap jaringan yang dilalui yang akan dihasilkan dalam suatu gambar di film. Kalau dulu di film, sekarang detektor ya, kalau sudah digital. Ya. Jadi daya tembus sinar X menembus jaringan, kemudian yang akan dibuat imaging dalam sebuah film. Itu namanya penetrasi. Kalau penetrasinya kurang, seperti ini, seolah-olah saluran vaskularnya banyak, gambarnya kurang gelap, dan sebagainya. Kalau penetrasinya dalam, hitam. Kita tidak bisa melihat corakan vaskulernya. Ini vertebranya kelihatan jelas semuanya. Kalau di teori yang lama, dikatakan penetrasi cukup jika kita bisa melihat vertebra ini sampai 4. Tetapi di foto yang digital radiografi sekarang, kita bisa melihat vertebra ini bisa kita atur thickness-nya, kita bisa atur kontrasnya, ya. Jadi sekarang kalau dulu tergantung setting QV dan MAS-nya, ya kalau kita teknik fotografi itu kan ada kilovoltnya dan miliampere second-nya itu diatur sehingga tidak menghasilkan gambar yang kurang penetrasi atau over penetrasi. Kalau sekarang kita bisa atur melalui digital radiografi. Ya ibaratnya dulu pakai film, foto, sekarang kita pakai digital. Kita mau ganti brightness-nya, mau kurangi kontrasnya, kita bisa. Kira-kira sama seperti itu. Dulu teorinya dianggap penetrasi bagus itu kalau kita lihat vertebranya sampai 4 jelas. Tapi sekarang dengan digital radiografi, teori itu sebenarnya bisa
digantikan karena sudah bisa kita atur sedemikian rupa. Sehingga kalau kita mau lihat tulangnya, ya kita tingkatkan kontrasnya, kita kurangi brightness-nya, dan sebagainya. Tapi yang jelas, ketika nanti foto itu di print, tidak boleh gambarannya seperti ini, under penetrasi, atau over penetrasi. Kita tidak bisa melihat corakan vaskulernya. Ya. Oke. Rotasi. Syarat foto torak yang baik itu tidak ada rotasi. Atau seringkali kita mengatakan simetris. Ya. Foto kurang simetris berarti dia ada rotasi. Nah, kapan foto itu dikatakan simetris? Jika kita melihat, kalau ini kita tarik gambaran seperti ini, terlalu besar. Aduh, oke. Ini ya, ini tepi medial. Ini adalah prosesus venosus vertebra. Kita katakan simetris jika jarak antara tepi medial clavikula kanan dan tepi medial clavikula kiri itu jaraknya kurang lebih sama. Sudah ini. Ya. Bentar. Sorry. Sebentar. Bentar. Belajar online. Bentar. Oh, ini. Maaf, ada gangguan teknis. Ya, kita kembali lagi. Jadi dikatakan simetris jika jarak antara prosesus venosus dengan tepi medial clavikula kanan dan kiri adalah sama. Kalau kita perhatikan di sini, ini tepi medialnya clavikula kiri, ini tepi medial clavikula kanan, kemudian ini adalah prosesus venosus. Kalau ini prosesus venosus, kemudian ini tepi medial clavikula kanan, ini tepi medial clavikula kiri. Jadi dikatakan tidak ada rotasi jika jarak tepi medial clavikula kanan kiri dengan prosesus venosus ini jaraknya sama. Tetapi jika kita perhatikan di sini, jarak antara tepi medial clavikula dan prosesus venosus pendek, sementara yang di sini panjang. Di sini pendek, sementara di sini panjang. Ini berarti pada gambar 2 ini terjadi rotasi. Ini bukan foto yang baik, karena dia miring. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, ketika orang itu menghadap ke depan dengan betul, tidak miring, maka prosesus venosus dengan jarak medial clavikula kanan kiri ini jaraknya sama. Tetapi ketika pasien ini miring, L ini kiri berada di depan, artinya posisinya adalah left anterior oblique, maka jarak tepi medial clavikula dan prosesus venosus pendek, sementara ini tepi medial clavikula kanannya jauh. Demikian juga sebaliknya, jika pasien ini right anterior oblique, ya, oblique di kanan berada di depan, maka
jarak antara tepi medial klavikula kanan dengan proses stenosis pendek, sementara tepi medial klavikula kirinya jauh. Ini tidak boleh. Jadi yang ideal adalah yang A. Tidak ada rotasi atau simetris. Ya. Kita lanjutkan. Inspirasi. Inspirasi yang bagus adalah, tadi sudah banyak contoh-contoh di atas, foto torak yang ideal adalah jika tinggi dom diafragma ini pada setinggi costa 10 posterior atau costa depan anterior. 6. Jadi 6 anterior atau costa 10 posterior. Pada kasus ini kalau kita hitung, ini 1, yang paling pendek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kurang inspirasi. Atau suboptimal inspirasinya. Akibatnya, kalau kurang inspirasi, maka jantung seolah-olah menjadi besar. Karena mestinya jantung itu bisa turun ke bawah di diafragma, dia kurang inspirasi, dia kedorong ke atas oleh diafragma, maka seolah-olah jantungnya ini berukuran menjadi lebih besar. Inspirasi. Jadi inspirasi harus adekuat atau cukup. Kemudian magnifikasi. Apa itu magnifikasi atau mengalami pembesaran? Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini foto AP, ini foto PA. Pada foto AP, seolah jantungnya besar. Pada foto PA, dia tidak terlalu besar. Ya. Nanti kita lihat. Angulasi. Angulasi itu artinya arah sinar itu menyudut. Ya. Nah, idealnya pada posisi berdiri, arah sinar horizontal itu lurus. Ya, sehingga bayangan ini juga menjadi di sini, bayangan ini juga berada di sini. Tetapi pada angulasi, jika kita buat foto itu angulasi, maka bayangan kotak ini akan ada di sana, dan kotak ini akan ada di sini. Kebalik ya, mestinya. Ya kan? Nah, jadi angulasi ini penting. Tapi dibutuhkan juga ketika nanti kita ingin melihat apek. Jadi pada foto PA atau AP, kadang apek itu tidak terlihat dengan jelas, maka kita perlu sudutkan. Kita sudutkan jadi foto apikal. Jadi ada gunanya juga angulasi ini. Tidak selalu salah juga. Kemudian ada juga foto semi rekumben atau semi duduk ya. Setengah duduk lah kalau kita bilang. Ya, rasanya seperti ini. Idealnya adalah yang berdiri tegak. Nah, ini adalah foto angulasi. Kita lihat klavikulanya dia terlempar ke atas. Sebetulnya foto ini kita perlukan ketika kita kesulitan melihat apek pada foto PA. Jadi seringkali kita nanti menemukan kecurigaan ada lesit tapi tidak jelas, maka kita bisa lakukan foto top orthotic dengan seperti ini, maka kita bisa melihat apek dengan jelas, dengan baik dibandingkan dengan foto AP. Ya. Kemudian proyeksi foto PA dan AP. Ada kepentingan juga kita tahu foto PA dan AP. Jadi maksud dengan foto PA adalah arah sinar berasal dari posterior menuju ke anterior. Ini filmnya ada di depan, ya. Ini arah sinarnya dari belakang. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini ada layar, ya. Kemudian ini ada X-ray, namanya X-ray atau baterai. Kemudian kita berikan benda di sini. Ini kita anggap jantung, ya. Jantung di dekat film. Kemudian kita beri sinar. Maka bayangan yang terbentuk pada foto PA, bayangan jantung ini relatif ukurannya sama dengan yang sebenarnya. Jantung ukurannya ini, bayangannya ukuran ini hampir sama. Ya. Oleh karena jantung terletak dekat dengan film dan jarak antara sumber sinar dengan objek itu sekitar 1,85 meter atau sekitar 2 meter. Jadi idealnya foto torak PA, jarak antara atau focus FFD ya, focus film distance itu 1,8 meter jarak sumber dengan film.
sehingga sudah menjadi lurus. Kemudian foto PA, jantung berada di depan, dekatan dengan film, sehingga ukurannya hampir sama, tidak ada magnifikasi. Nah, pada foto AP biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak bisa berdiri, ya, sehingga arah sinar dari horizontal, arah sinar vertikal dari atas ke bawah. Jika pada foto PA ini jaraknya ini bisa kita atur 2 meter, pada foto AP kita tidak bisa mengatur jarak ini 2 meter karena mesinnya tidak ada yang tingginya 2 meter. Ya. Sehingga jarak antara sumber sinar dengan objek juga semakin pendek. Akibatnya apa? Kalau kita bayangkan ini ada film dan ini sinar, kita beri objek, ini jantungnya ada di sini, filmnya ada di sini, seperti ini, jantung ada di sini, film ada di sini, jarak sumber sinarnya juga tidak terlalu jauh, maka yang terjadi adalah magnifikasi. Ukuran objeknya ukuran segini, tetapi gambar yang dihasilkan jauh menjadi lebih besar. Oleh karena jarak yang terlalu pendek dan jarak antara objek dengan filmnya yang cukup lebar. Ini yang disebut dengan magnifikasi. Ini pada foto AP. Kalau yang di atas ini pada foto PA. Ya. Jadi pada foto AP ada magnifikasi. Oleh karena itu kita tidak boleh mengukur jantung dengan menggunakan CTR pada proyeksi foto AP. Bagaimana membedakan foto PA dan foto AP? Ya. Membedakan foto PA dan foto AP ketika residen atau koas ya, bukan residen, maaf. Koas itu ditanyakan bagaimana membedakan foto PA dan foto AP. Jawaban pertama adalah skapulanya terlempar keluar, misalnya. Boleh. Ya. Skapula terlempar keluar karena pasien ini kita posisikan seperti ini. Ya. Ini diminta merotasikan skapulanya ke arah luar supaya tidak berada di dalam lapangan paru. Ya. Sehingga skapulanya berada di luar. Yang kedua, dia akan menjawab klavikulanya berbentuk huruf E seperti ini. Kan beda nih. Ya. Betul, tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah udara lambung. Jadi ini ada udara lambung, ya. Ini ada udara lambung. Jarak antara tepi atas udara lambung dengan diafragma itu 5 mili sampai 1 mili. Karena pasiennya berdiri. Ketika pasien ini berbaring supine, maka udara ini bisa saja berada di sini. Ya, kalau ini fundus, ini curvatura mayor, curvatura minor, pada posisi berdiri udara ini berada di fundus. Tetapi pada posisi berbaring bisa saja udaranya berada di daerah korpus sehingga jaraknya cukup lebar. Ya. Jadi yang pertama kita lihat skapulanya terlempar keluar, kemudian klavikulanya bentuknya seperti ini, dan jarak antara tepi atas bubble atau udara lambung dengan diafragma ini sempit, 5 mili sampai 10 mili. Nah, ini adalah foto AP. Ini kebetulan ada fraktur lama ya di sini. Ini ada fraktur lamanya. Kita lihat. Pada foto AP, karena pasien tidak mungkin tangannya kita suruh ke depan, melempar skapulanya ke samping, ya, maka tepi medial dari skapula ini berada lebih ke dalam. Ya. Kalau ini dia di luar, tidak menutupi. Kalau pada foto AP, tepi medialnya berada di dalam. Kemudian udaranya juga tidak berada persis di bawah diafragma. Itu cara membedakan foto APPA. Karena sebagai salah satu syarat membaca CTR, kardiotorax rasio adalah foto PA. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah foto lateral. Foto lateral, ya, arah sinar dari lateral, sinar horizontal, dengan film berada di kiri. Kapan film ini ada di kiri atau di kanan, tergantung les yang mau kita lihat itu di mana. Kalau lesnya itu berada di kiri, ya kita lateral kiri. Supaya lesi yang ada di paru ini lebih dekat dengan film.
Kalau misalnya masanya ada di kanan, boleh saja kita beri filmnya ada di kanan supaya masanya ini lebih dekat dengan film supaya menjadi lebih jelas. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, jadi pada foto lateral, ya, kita lihat jantung, kemudian ini ada retrosternal space, ini ada retrocardiac space, ini diafragma kanan dan diafragma kiri. Bagaimana membedakan diafragma kanan dan diafragma kiri? Pertama kita lihat diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri. Apakah selalu? Tidak selalu. Bagaimana jika tidak selalu? Seperti ini kan sama. Maka kita lihat di mana diafragma itu yang continuity sampai ke anterior, maka itu adalah diafragma kanan. Jika diafragmanya itu dia terputus dari sini, kemudian dia terputus hanya sampai ke jantung, berarti ini adalah diafragma kiri. Kenapa kita perlu tahu? Karena kita juga perlu evaluasi ketika ada yang tumpul portofrenicus itu, kita harus tahu apakah itu portofrenicus pada foto lateral diafragma kiri atau diafragma kanan. Jadi kalau ada effusi pleura, kita bisa tentukan, oh ini ada effusi pleura pada sisi kanan dengan melihat diafragma tadi kanan atau kiri. Jadi sekali lagi, pada foto lateral, jika kita bisa melihat diafragma itu dari belakang sampai ke posterior itu menyambung, berarti dia di kanan. Jika dia terputus hanya sampai ke jantung, berarti dia diafragma kiri. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah jam 21, mungkin teman-teman di Indonesia Timur sudah jam 10 ya. Nah, ini topik yang terakhir, menghitung, ada 2 topik lagi, menghitung kardiak dan evaluasi chamber jantung ya. Mudah-mudahan masih tetap bertahan teman-teman yang di Indonesia Timur. Saya lihat teman-teman di Manado banyak tadi, Unsrat, Unhas juga. Bagaimana menghitung kardiak thoracic ratio? Yang pertama, kita harus tahu kedudukan dari jantung. Ya. Ya. Jadi, cardiothoracic ratio, atau ada juga yang menyebutkan sebagai cardiothoracic index, sama saja. Jadi, prinsipnya adalah membandingkan antara ukuran jantung dengan ukuran lateral-lateral dari diameter torak. Kalau kita lihat, ini yang hitam ini, kita bandingkan dengan yang merah ini, jika kurang dari 50%, maka tidak ada kardiomegali. Tetapi jika seperti ini, jarak jantungnya ini lebih dari 50%, maka kita katakan kardiomegali. Tekniknya ada yang langsung membuat satu garis seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi ditarik garis midline, dicari yang terbesar kanan, dicari yang terbesar kiri, ditambahkan per dibagi satu torakal lateral. Ya. Tapi untuk lebih praktis, memang yang paling sering digunakan adalah ini. Ketika tarik garis, kemudian tarik garis, maka CTR-nya akan ketemu. Kalau CTR kita harus ingat, pada bayi itu CTR-nya 60, terutama bayi-bayi yang baru lahir, 60 itu masih normal. Ya, karena bayi itu pasti fotonya AP. Kemudian thoracic cage-nya atau kafum toraknya itu diameter AP-nya lebih panjang daripada diameter lateral-lateralnya. Sehingga pada bayi itu sampai usia 6 bulan itu 60, 55, 60 CTR-nya kita anggap masih normal. Tapi kalau sudah 2 tahun kita menggunakan 50%. Ya. Seperti ini sama ya tadi ya, bisa ditambahkan yang terpanjang bagi yang ini CTR. Syarat ngitung CTR harus simetris ya, tidak boleh skoliosis. Tidak boleh skoliosis. Kalau skoliosis kita tidak boleh menghitung CTR. Tidak boleh pada AP. Oke.
Sekarang topik yang terakhir, evaluasi pembesaran jantung. Saat menghitung, ini menghitung CTR tadi ya, proyeksi PA, inspirasi adekuat, simetris, tidak rotasi, dan tidak skoliosis. Jadi kalau skoliosis ini, nah ini kita nggak boleh hitung CTR nih. Jadi kalau misalnya, apalagi ini fotonya AP ya. Ini jelas foto AP, tidak boleh menghitung CTR. Skoliosis juga tidak boleh menghitung CTR. Nah, sekarang kita belajar mengetahui tentang pembesaran dari chamber atau ruang-ruang jantung. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang anatomi jantung. Jadi batas kanan jantung pada fototorak adalah atrium kanan, bukan ventrikel kanan ya. Jadi sekali lagi ketika saya tanya sama koas-koas yang baru itu ya, batas kanan jantung apa Dek? Jawabnya seringkali ventrikel kanan. Tetapi kalau kita lihat posisi jantung seperti ini basis cordis, ya, skeleton cordis ada di sini, ini apex cordis, ya. Dia posisinya agak miring ke sana. Sehingga yang berada di sisi kanan dari jantung adalah atrium kanan. Atrium kanan membesar, dia berbatasan dengan paru, maka dia hanya akan menyebabkan batas kanan jantungnya bergeser ke lateral. Karena kalau ini atrium kanannya besar, sementara yang didorong itu hanya paru, maka dia akan ke sana. Ya, nanti kita lihat. Sebaliknya, ini adalah proyeksi dari ventrikel kanan. Ventrikel kanan terletak persis di belakang sternum. Jadi ini kalau kita bayangkan ada sternum, saya gambarkan kita. Ini ada sternum di sini. Ya. Ini sternum. Ruang di belakang sternum ini namanya retrosternal space. Jadi ventrikel kanan ini depannya persis adalah sternum. Jadi ketika nanti ada pembesaran ventrikel kanan, dia tidak seperti atrium kanan. Kalau atrium kanan kan yang didesak paru. Jadi dia bisa aja membesar sampai ke sana, tidak masalah. Tetapi ketika ventrikel kanan itu yang membesar, dia mau mendesak sternum tidak bisa. Justru dia nanti akan menyebabkan apexnya ini terdorong ke posterior dan sedikit ke lateral. Jadi kalau ini membesar, tidak mungkin mendorong sternum, justru dia yang akan menyebabkan apexnya ini terdorong ke lateral dan sedikit naik ke arah kranial. Ya. Kemudian pembesaran ventrikel kanan nanti akan menyebabkan penyempitan dari retrosternal space-nya. Karena dia terletak persis di belakang sternum. Ya. Kemudian kita lihat ini. Jadi ini ada septum interventrikuler. Ini adalah bangunan dari ventrikel kiri. Ini adalah ventrikel kiri sampai ke sana. Kalau ventrikel kiri besar, oleh karena dia berada di diafragma, dia tinggal turun aja ke sana. Maka kalau ventrikel kiri besar, nanti gambarannya adalah apex bergeser ke laterocaudal. Tetapi kalau ventrikel kanan besar, oleh karena ada ini dorongan ke belakang sedikit tadi, menyebabkan apexnya berada di laterokranial. Nanti ada ilustrasi di belakangnya. Kemudian ini adalah atrium kiri. Ya, atrium kiri, proyeksinya ada di sini. Persis di atas atrium kiri ini ada main bronkus kiri. Jadi nanti ketika ada atrium kiri yang besar akan menyebabkan elevasi atau terangkatnya main bronkus kiri. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang bifurkasio, main bronkus kanan, main bronkus kiri. Sudut yang dibentuk itu antara main bronkus kanan dan kiri adalah 50-70 derajat. Nah, nanti ketika ada pembesaran atrium kiri, maka akan terjadi dorongan main bronkus kiri, maka sudutnya ini bisa menjadi lebih besar. Bisa menjadi sekitar 90, artinya terjadi terangkat atau
main bronchus kirinya terangkat oleh karena ada atrium kiri yang membesar. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian atrium kiri membesar ini juga akan menyebabkan pendesakan osefagus. Jadi ini ada osefagus. Dulu ketika kita belum banyak menggunakan echo, sekarang kan ukuran jantung bisa kita lihat dengan echo, ya, dengan echo dan gampang ya, ekokardiografi ya. Kita melihat ukuran chamber-chambernya, kita menghitung ejection fraction-nya, kita menghitung kontraktilitasnya, kita melihat dinamika kinetiknya, itu gampang dengan ekokardiografi. Dulu evaluasi ukuran jantung itu dengan radiologi. Jadi osefagus ini diberi kontras, kemudian difoto dari lateral. Kalau esofagusnya ini terdorong ke posterior, artinya yang membesar adalah atrium kiri. Dulu, zaman dulu. Saya juga nggak ngalami, karena waktu saya tidak ada lagi mengukur jantung dengan memberikan kontras pada barium, memberikan barium pada esofagus supaya kita bisa melihat apakah terdesak oleh pembesaran atrium kiri atau tidak. Saya sudah tidak mengalami. Tapi kalau kita baca dari literatur dulu, kita mengevaluasi pembesaran chamber dengan radiologi, salah satunya adalah dengan foto torak AP, kemudian foto torak lateral. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ilustrasinya. Normal kedudukan jantung, oh ya, normal, jadi kalau kita tarik garis, midline, sorry, maaf, jangan ngantuk ini kayaknya. Jadi, kalau ini kita tarik garis ke sini, ya, normal kedudukan jantung adalah 1/3 di kanan dan 2/3 di kiri. Ya, itu normal. Nah, sekarang kita lihat, ini 1/3 jantung di sini. Jika dia lebih dari 1/3, maka kita katakan, kita ingat tadi, sisi kanan batas jantung pada foto torak adalah atrium kanan. Ketika atrium kanan ini batas kanannya bergeser ke lateral, maka kita katakan terjadi pembesaran atrium kanan. Jadi, pembesaran atrium kanan ditandai dengan batas kanan jantung yang bergeser ke lateral. Kapan dikatakan bergeser? Jika lebih dari 1/3 midline. Ini midline, ini kita 1/3-nya. Ya. Kalau misalnya ini midline, kemudian ini kita tarik garis juga. Nah, anggap aja ini 1/3, dia lebih dari 1/3, maka kita akan katakan tampak batas kanan jantung bergeser ke lateral. Artinya kita tulis sebagai suatu atrium kanan yang membesar. Kemudian bagaimana dengan ventrikel kanan? Tadi sudah kita sampaikan, ventrikel kanan ini terletak persis di belakang sternum. Ketika dia membesar, tidak mungkin dia mendesak sternum, tapi justru menyebabkan dorongan apek itu ke arah lateral dan kranial. Jadi pada pembesaran dari ventrikel kanan menyebabkan apek ini bergeser ke laterokranial. Ya. Jadi kalau ini dia tidak bisa mendesak sternum, justru dia akan terangkat. Jadi salah satu tanda dari pembesaran ventrikel kanan adalah apek yang bergeser ke laterokranial. Kemudian tanda dari pembesaran ventrikel kanan juga tadi jelas sudah saya sampaikan bahwa ventrikel kanan terletak di belakang sternum. Di sini ada yang namanya retrosternal space. Ketika terjadi pembesaran ventrikel kanan, maka space-nya ini akan menjadi lebih sempit. Mestinya space-nya ini ada di sini, misalnya. Ya. Oleh karena terjadi pembesaran, maka space-nya itu menjadi lebih sempit. Kita ganti kuning. Nah, ya ini retrosternal space. Mestinya di sini ini titik-titik ini normalnya. Ini retrosternal space-nya. Ketika terjadi pembesaran, maka retrosternal space-nya ini menjadi lebih sempit. Itu tanda dari pembesaran ventrikel kanan. Jadi kita ulangi lagi. Tanda dari pembesaran atrium kanan adalah batas kanan jantung bergeser ke lateral. Tanda pembesaran ventrikel kanan adalah
apek jantung bergeser ke laterokranial. Kemudian tanda dari pembesaran ventrikel kanan pada foto lateral adalah retrospinal space yang menjadi lebih sempit. Oke, kita lanjut. Tinggal sedikit lagi. Nah, bagaimana yang terjadi ketika ventrikel kiri membesar? Ventrikel kiri membesar, apek itu berada di atas diafragma tadi, ya. Dia membesar saja dia akan ke bawah. Jadi gambaran ventrikel kiri yang besar adalah apek bergeser ke laterokaudal. Karena dia membesar, dia tinggal membesar ke bawah. Berbeda dengan ventrikel kanan, apeknya justru bergeser ke laterokranial. Ya, ini normalnya, titik-titik ini normal, ukuran normal. Ketika terjadi pembesaran ventrikel kiri, dia akan melebar ke bawah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih ventrikel kiri, jadi proyeksi lateral. Di belakang jantung, ini titik-titik ini normal. Di belakang jantung ini namanya retrocardiac space. Ketika ventrikel kiri itu membesar, maka retrocardiac space-nya ini akan menjadi sempit. Ini kita lihat, ya. Normalnya mestinya jantung itu hanya sampai sini, misalnya. Tapi yang kita lihat sekarang, jantung membesar sampai di sini. Ini yang membesar, ya. Sehingga menyebabkan ruangan di belakang jantung yang kita sebut dengan retrocardiac space menjadi lebih sempit. Jadi bisa disimpulkan pembesaran ventrikel kiri ditandai dengan apek yang bergeser ke laterokaudal dan retrocardiac space yang menyempit. Ya. Kemudian satu lagi, atrium kiri. Ini agak kompleks. Atrium kiri ini proyeksinya adalah ada di sini. Ini titik ini. Tadi ada di sini. Ketika terjadi pembesaran atrium kiri, entah itu oleh karena ada dilatasi maupun oleh karena hipertrofi, beda ya. Kalau dilatasi itu artinya ruang atau chamber dari atrium kiri itu mulai membesar, melebar. Ketika melebar, dia akan terisi oleh banyak cairan. Cairan itu akan pada foto torak akan digambarkan sebagai sesuatu yang lebih putih. Sehingga ketika ada pembesaran atrium kiri karena dilatasi, maka akan terjadi, kita proyeksikan ini. Ini adalah atrium kiri yang besar. Ini, ya. Sehingga menyebabkan pinggang jantungnya ini menghilang. Mestinya kan dia ada cardiac waist ya, atau pinggang jantung dia agak sempit ini baru dia menonjol ke sana. Oleh karena ada pembesaran atrium kiri, maka appendage, kemudian ada auricula ini terdesak ke lateral sehingga pinggang jantungnya menghilang. Jadi salah satu tanda dari pembesaran atrium kiri adalah pinggang jantung menghilang atau cardiac waist-nya ini sudah mendatar atau kadang menjembung. Ya ini. Kemudian tanda berikutnya adalah pada pembesaran atrium kiri, apa yang disebut dengan double kontur. Jadi ini ada bayangan, ini adalah bayangan dari atrium kiri yang lebih opak oleh karena terisi banyak cairan dan terjadi dilatasi atau hipertrofi. Ini ada juga bayangan yang di sini. Ini adalah bayangan dari atrium kanan. Atau saya ganti panahnya supaya lebih jelas. Ya. Jadi pada ini ada garis juga. Ini ada garis juga. Nah, garis bayangan ini yang disebut dengan double kontur. Jadi double kontur adalah bayangan yang lebih opak yang disebabkan oleh karena dilatasi dari ruang atrium kiri yang terisi banyak cairan, dia menjadi lebih opak. Kemudian batas kanannya ini adalah batas dari atrium kanan yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa melihat gambaran yang disebut dengan double kontur. Jadi ada dua garis pada sisi kanan jantung.
Ini adalah tanda dari pembesaran atrium kiri. Tanda satu lagi pembesaran atrium kiri yang tadi sudah disampaikan adalah ini. Jadi ini mendesak main bronkus kirinya lebih keangkat, sehingga sudutnya ini menjadi lebih besar. Maksudnya dia 50-70, karena ini terangkat oleh atrium kiri, sehingga dia menyebabkan pendataran atau elevasi dari main bronkus kiri, sehingga sudutnya menjadi lebih besar. Satu lagi mestinya ketika di foto lateral, pada pembesaran atrium kiri akan ada gambaran pendesakan esofagus ke posterior. Jadi kita ulangi sekali lagi untuk bagaimana kita melihat pembesaran jantung. Yang pertama, jika dia atrium kanan, maka batas kanannya akan bergeser ke kanan lebih dari sepertiga, karena dia bisa mendesak paru. Jika dia ventrikel kanan, maka akan menyebabkan apikal, jadi apek jantung ini bergeser ke laterokranial, dan juga menyebabkan retrosternal space yang menyempit. Jika yang membesar adalah ventrikel kiri, maka apek ini akan berpindah ke laterokaudal. Jika ventrikel kiri juga akan menyebabkan penyempitan dari retrocardiac space, karena proyeksi ventrikel kiri ada di sini, sementara dia membesar pasti akan menyebabkan space di retrokardiaknya akan menjadi lebih sempit. Jika dia atrium kiri yang membesar, ada beberapa tanda. Yang pertama adalah pinggang jantung yang menghilang atau cardiac waste-nya menghilang, mendatar. Yang kedua adalah gambaran double kontur. Dan yang ketiga adalah adanya pendesakan main bronkus kiri ke superior. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya minta mungkin ada kuesioner yang atau masukan dari adik-adik semua, topik-topik apa yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, dan mohon masukan apa yang mesti saya perbaiki, apakah saya mungkin bicaranya terlalu cepat atau ilustrasinya tidak jelas atau bagaimana. Kalau ada pertanyaan, saya akan coba buka. Ada? Ada, Dok. Pertanyaan pertama, pada kasus massa mediastinum dengan gambaran hilum overlay sign, mana lokasi lesi bisa terdapat pada anterior dan posterior? Apakah pada foto PA bisa membedakan apakah lesi tersebut di anterior atau posterior, ataukah kita sarankan tambahan foto